Oke Sobat Besti, welcome back to Besti Channel ya. Kembali lagi dengan Alex di sini. Yang tadi kalian baca itu kalian nggak salah kok, tapi emang beneran. Sekarang aku lagi ada di Kotoku-in. Ini salah satu tempel yang berada di Kamakura ya. Bukan di Kyoto, bukan di Tokyo, bukan juga di Osaka, tapi ini di Kamakura ya teman-teman. Jadi aku dan Cindy akan ajak teman-teman untuk mengeksplor apa aja sih yang ada di tempel ini. Oke, sekarang sebelum kita makin masuk, coba deh aku bakal bantu kalian untuk jelasin nih. Sekarang kita bakal masuk ke bagian penting buat teman-teman yang pengen datang langsung ke sini ya. Yaitu soal harga tiket, jam buka, dan cara menuju ke Kotoku-in ini. Informasi ini benar-benar penting banget supaya teman-teman nggak bingung nih pas sampai di Kamakura nanti. Biar nggak bingung ya, biar teman-teman udah tahu nih dari sebelum datang ya dengan cara nonton video ini. Nah, yang pertama kita bakal bahas soal tiket masuk ya teman-teman. Untuk masuk ke area kompleks Kotoku-in, tempat di mana patung Buddha raksasa ini berdiri, harganya tuh benar-benar cukup terjangkau ya teman-teman. Jadi untuk harganya tuh untuk dewasa tiket masuknya di 300 yen. Kalau teman-teman datang bersama anak-anak usianya 6-12 tahun, harganya jauh lebih murah nih teman-teman. Yaitu di 150 yen aja per anak, atau sekitar ya kurang lebih sekitar 20 ribuan deh. Jadi masih sangat ramah di kantong nih, apalagi untuk wisata budaya dan sejarah seperti ini ya teman-teman. Benar-benar worth it deh. Kalau aku yang udah pernah kesini, aku bakal rekomendasiin ke kalian tempat ini ya. Nah, itu baru tiket masuk ke kompleks tempelnya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk masuk ke bagian dalam patung Buddhanya, ada juga tiket tambahan nih, seperti yang ada di judul tadi ya teman-teman. Jadi ada ruangan di balik patung ya teman-teman. Jadi di balik patung itu teman-teman bisa banget masuk ke dalam patungnya teman-teman. Jadi untuk tiket masuk ke interior patungnya itu dikenakan untuk pengunjung yang usianya 6 tahun ke atas saja nih. Dan untuk harganya tuh benar-benar murah banget, cuma 50 yen nih. Nah, ini tiket yang aku pegang ini merupakan tiket untuk masuk ke area tempelnya teman-teman. Nanti kalau mau masuk juga ke area interior dari patungnya, itu tuh teman-teman perlu beli tiket lagi 50 yen ya teman-teman. Benar-benar murah pakai banget ya teman-teman. Teman-teman udah dapat ilmu tentang sejarah-sejarah yang ada di sini nih, cuman ngeluarin duit sekitar ya paling mentok-mentok di 200 yen aja udah cukup kok. Nggak 200 sih, kayak ya 400 yen udah cukup kok, benar-benar murah banget. Nah, walaupun harganya kecil, tapi pengalaman yang teman-teman dapetin di dalam itu tuh benar-benar menarik. Teman-teman bisa lihat struktur dari dalam patung yang terbuat dari perunggu, dan juga ngebayangin gimana cara mereka ngebangun patung raksasa ini. Itu ratusan tahun yang lalu ya teman-teman, itu belum ada teknologi modern seperti sekarang, dan mereka udah bisa ngebangun patung raksasa kayak itu ya teman-teman. Benar-benar wah, amazing sih. Kita bakal lihat. Nah, mungkin patungnya udah kelihatan ya teman-teman dari sini. Sekarang sebelum kita nyampe ke patung, aku juga bakal jelasin tentang soal operational hours-nya ya teman-teman. Jadi toko ini buka setiap hari ya teman-teman. Ya, setiap hari, termasuk saat hari libur nasional. Mereka mulai buka di jam 8 pagi dan tutup jam 5.30 sore. Tapi ini berlaku untuk musim semi dan musim panas ya teman-teman. Kalau teman-teman datang saat musim gugur atau musim dingin, biasanya mereka tutupnya itu agak dimajuin sedikit ya, dikit-dikit sekitar jam 5 sore lah. Jadi saran aku kalau teman-teman mau kesini datangnya tuh pagi atau siang hari ya, biar teman-teman bisa nikmatin tempat ini dengan tenang dan nggak terburu-buru ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa sepuasnya mengeksplor tempat ini ya teman-teman. Dan patungnya makin dekat ya teman-teman. Jadi sekarang aku bakal jelasin juga nih gimana sih caranya kesini kalau teman-teman dari Tokyo. Nah, biasanya kan orang-orang tuh ke Kamakura pasti dari Tokyo ya teman-teman, dari pusat kota. Jadi tenang aja, akses ke Kotoku-in ini benar-benar gampang banget. Apalagi dari Tokyo ya teman-teman. Teman-teman bisa naik kereta dari Tokyo Station nih, atau Shinjuku Station, lalu ambil JR Yokosuka Line atau JR Shonan atau Shinjuku Line, dan turun di stasiun Kamakura nih. Nah, di stasiun Kamakura teman-teman punya dua pilihan nih. Yang pertama, teman-teman bisa naikin kereta kecil Enoden Line dari Kamakura Station ke stasiun Hasei. Ini cuma sekitar 5 menit perjalanan aja.
Dan keretanya itu unik banget, jalurnya melewati perumahan dan dekat sama pantai teman-teman, jadi di pinggir pantai ya. Setelah turun dari stasiun HC, teman-teman tinggal jalan kaki sekitar 7-10 menit dan langsung sampai di depan gerbang Kotokoin teman-teman. Jadi benar-benar dekat banget ya. Kalau teman-teman suka jalan kaki dan pengen sekalian lihat suasana kota Kamakura yang tenang, teman-teman juga bisa langsung jalan kaki dari stasiun Kamakura ke Kotokoin. Tapi jaraknya cukup jauh nih, sekitar 2 km, dan sepanjang jalan sih teman-teman bakal terbayarkan ya rasa capeknya, karena teman-teman bisa banget lihat toko-toko kecil, kuil tradisional, dan suasana khas kota tua Jepang di Kamakura ya teman-teman. Pokoknya akses ke tempat ini benar-benar sangat ramah banget buat turis. Petunjuk jalannya juga jelas, suasana tenang, dan semuanya tertata rapi. Cocok banget buat teman-teman yang pingin lihat sisi Jepang yang lebih spiritual dan bersejarah dari hiruk-pikuk kota besar kayak Tokyo ya teman-teman. Jadi sekarang aku mau masuk ke dalam tempelnya, ke dalam interiornya. Ini untuk harganya seperti yang udah aku bilang tadi, itu tuh cuma 50 yen aja untuk usia 6 tahun ke atas. Teman-teman nanti tinggal bayar aja. Jadi sekarang bakal kita bahas ya hal yang paling bikin patung ini istimewa, seperti ukuran, bentuk, dan juga beberapa fakta unik yang bikin Kotokoin beda dari patung Buddha lainnya ya. Sambil kita jalan masuk ke patungnya ya teman-teman. Jadi yang pertama, patung ini tuh bukan patung biasa. Ini adalah patung Buddha terbesar di Jepang ya teman-teman. Bahkan termasuk yang paling terkenal di dunia ya teman-teman. Sorry. Untuk tingginya sendiri itu sekitar 13,35 meter dan beratnya diperkirakan mencapai 121 ton teman-teman. Itu benar-benar berat dan besar banget ya. Ini suasana di dalam patungnya ini cukup nggak panas dan juga nggak dingin, tenang. Dan juga agak ramai sih waktu aku datang ke sini ya. Bayangin aja patung segede ini dan semuanya terbuat dari perunggu teman-teman. Jadi bisa dibilang ini bukan cuma karya seni tapi juga bentuk pencapaian teknik luar biasa untuk ukuran zaman dulu ya teman-teman. Jadi patung ini tuh menggambarkan Amida Buddha ya teman-teman, atau dalam bahasa Jepangnya disebut Amitabha, atau sosok Buddha yang dipercaya menyambut jiwa-jiwa ke dalam tanah suci atau surga menurut ajaran Buddha Mahayana ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatiin, posisi duduk dari patungnya itu benar-benar tenang banget dengan tangan membentuk mudra atau gestur khusus yang melambangkan meditasi dan kedamaian ya teman-teman, kayak yang udah ada di video aku sebelum ini. Teman-teman kalau mau lihat patungnya dari luar, teman-teman bisa dimundurin aja video ini. Nah, yang menarik dari patung ini tuh dibuat lebih dari 750 tahun yang lalu, tepatnya dibangun pada tahun 1252 di masa periode Kamakura. Waktu itu patung ini benernya berdiri di dalam sebuah bangunan kuil besar nih teman-teman. Sekali lagi sebenarnya patung ini tuh berada di tengah bangunan ya teman-teman. Tapi sayangnya bangunan itu berkali-kali hancur karena badai dan tsunami nih teman-teman. Dan yang tersisa sampai sekarang cuman patungnya doang nih. Sejak saat itu, patung ini dibiarkan berdiri di ruang terbuka tanpa atap atau pelindung menghadapi alam langsung. Tapi justru karena itu, patung ini kelihatan makin kokoh dan anggun nih teman-teman. Ada kesan abadi yang kuat banget waktu kita berdiri di depannya teman-teman. Benar-benar gagah banget sih patung. Selanjutnya dari segi arsitektur, patung ini dibuat dengan teknik pengecoran perunggu dalam beberapa bagian terpisah lalu disatukan seperti puzzle raksasa nih teman-teman. Kalau teman-teman masuk ke bagian dalam patung seperti tadi, teman-teman bisa lihat bagian bawah dalamnya itu kosong, tapi teman-teman juga bisa melihat struktur sambungan logam yang menyatukan seluruh bagian tubuh patung nih. Dan walaupun patung ini dibuat ratusan tahun yang lalu, bentuk dan detailnya itu benar-benar masih terjaga dengan baik sampai sekarang ya teman-teman. Benar-benar plot twist banget ya teman-teman. Jadi perjalanan aku ke patungnya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ya sambil kita jalan-jalan ya. Jadi ini dia untuk area tempel dari Kotokoin. Kurang lebih aku kesini sekitar nggak siang ya, sekitar jam 11 itu, jam 11 pagi ya. Dan teman-teman bisa lihat untuk suasananya cukup ramai ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat juga. Dan ada banyak sekali ya, kalau teman-teman untuk yang pertama kalinya ke Kamakura bisa banget di sini aku bener-bener rekomendasiin untuk jadi first stop kalian ya. Jadi selain suasana yang benar-benar tenang ya teman-teman,
bener-bener sejuk, tenang. Meskipun ini aku datangnya pas musim panas, tapi ini bener-bener tenang banget. Karena apa ya? Karena ditempel ya teman-teman. Kalau teman-teman misalnya capek nih di Tokyo ya, misalnya di Tokyo, di Osaka, di Kyoto itu kan rame banget ya, turis itu benar-benar banyak banget. Teman-teman bisa banget nih untuk mampir ke Kamakura, khususnya ke Kotoko ini ya teman-teman. Jadi di sini benar-benar wah, suasananya tenang, sejuk, banyak pohon ya teman-teman. Dan juga teman-teman bisa jalan-jalan ke patung Buddha, teman-teman juga bisa foto-foto di sini ya, dan upload ke sosmed. Itu tuh benar-benar wah, oke banget sih, dengan harga yang under 500 yen ya teman-teman. Kalau sendiri itu benar-benar udah murah banget sih untuk suatu tempat wisata yang ada di Jepang ya teman-teman. Jadi itu benar-benar worth it banget. Oke, jadi sekarang perjalanan aku pulang ya teman-teman, kurang lebih seperti itu perjalanan kita kali ini di Kotoko. Kalau teman-teman pulang, teman-teman juga bisa beli sesuatu souvenir nih. Di sini ada beberapa souvenir ya teman-teman. Teman-teman bisa banget beli ya. Ada misalnya gantungan kunci, ada souvenir-souvenir yang lain, benar-benar lengkap banget dengan harga yang fantastis. Oke, kurang lebih seperti itu video kita pada kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu tentang informasi ini. Oke, see you in next video. Bye-bye.